Halo everyone, saya Irvani. Kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai salah satu marketing management tool yang disebut sebagai marketing piramid. Ada yang menyebutnya marketing piramid, ada juga yang menyebutnya sebagai klien piramid gitu. Melalui sesi ini saya akan membahas gitu ya mengenai gambaran dari marketing piramid ini, kemudian kapan kita menggunakan marketing piramid, bagaimana kita menggunakan marketing piramid, dan yang terakhir seperti biasa adalah pro cons dan final analysis mengenai dari marketing piramid ini. Klien piramid atau marketing piramid itu digunakan untuk membantu proses segmentasi pelanggan gitu ya. Segmentasi pelanggan berdasarkan kontribusinya terhadap revenue perusahaan. Jadi ini adalah tool gitu ya yang digunakan untuk membantu proses segmentasi, salah satu bagian di bidang marketing gitu ya. Nah, filosofi dari klien piramid ini adalah jika kita dapat mengidentifikasi gitu ya pelanggan yang paling berharga, menariknya gitu ya, mempertahankannya dan meningkatkan pembeliannya di segmen tersebut, maka perusahaan kita akan lebih profitable dibandingkan dengan model one size fits all gitu ya. Jadi kita nggak menyasar semua segmen pelanggan. Kita cukup fokus pada pelanggan yang memberikan kontribusi revenue terbesar untuk perusahaan gitu. Ini ada kombinasi dengan konsep 80-20 Pareto dari Richard Koch gitu ya, di mana 20% dari pelanggan itu biasanya berkontribusi terhadap 80% profit perusahaan. Nah, sedangkan 80% pelanggan yang lainnya itu kontribusi terhadap profit atau revenue kita biasanya cuma sekitar 20%. Jadi kita harus fokus kepada top 20% dari pelanggan itu. Nah, dalam hal ini pelanggan dapat diperlakukan berbeda gitu ya, sesuai dengan segmennya dan sesuai dengan kontribusinya. Misalnya untuk pelanggan-pelanggan utama gitu ya, kita bisa memberikan suatu program berupa cross-selling, upselling, dan segala macamnya. Nah, gambaran di sini adalah the most valuable customer itu di atas itu harus kita perlakukan khusus gitu ya. Dan the least valuable customer itu kita taruh di bawah gitu ya. Nah, kita perlakuannya juga akan berbeda. Nah, ini adalah gambaran dari klien piramid gitu ya, berdasarkan revenue, ada yang berdasarkan profit gitu ya. Ada top 1% customer, top 4% customer, sampai dengan yang paling bawah. Kategorinya top, large, medium, sampai suspect di yang paling bawah. Nah, kapan kita menggunakan klien piramid? Kita menggunakan klien piramid ketika kita ingin mengklasifikasikan pelanggan gitu ya ke dalam beberapa grup gitu ya berdasarkan kontribusinya. Dan kita juga menggunakannya ketika kita itu ingin men-treat gitu ya, memperlakukan segmen pelanggan itu berbeda-beda gitu ya. Kita kasih misalnya untuk yang top customer kita kasih misalnya sales resource yang terbaik dan segala macamnya. Nah, itu adalah decision-nya. Kemudian klien piramid ini menyediakan insight gitu ya untuk melakukan cross-selling dan juga upselling. Yang pertama, kita lakukan segmentasi pelanggan gitu ya, berdasarkan faktor yang spesifik. Contohnya berdasarkan profitability, revenue, turnover, dan segala macamnya. Setelah kita klasifikasikan, kemudian kita identifikasi pelanggan kuncinya dengan menggunakan konsep Pareto itu 80-20 rule gitu ya. Nah, setelah itu setelah teridentifikasi, kita klasifikasi, biasanya kita kumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai pelanggan tersebut, profilnya gitu ya. Setelah profil terkumpul, biasanya kita analisis gitu ya, untuk mendesain ulang kebutuhan informasinya. Kita berikan resource yang berbeda gitu ya. Kita tetapkan tujuannya untuk masing-masing segmen tersebut. Kita pilih media, sistem, konten, cara komunikasi, dan juga tenaga sales yang berbeda untuk masing-masing segmen pelanggan tersebut. Nah, kita bangun rule of engagement gitu ya, dengan paket dan segmentasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita tahu gitu ya bahwa klien piramid ini memungkinkan organisasi untuk melakukan kategorisasi pelanggan dan menyusun kebijakan marketing yang selaras. Namun demikian, ini biasanya ada kesalahan gitu ya karena selalu sering digunakan berdasarkan data existing gitu ya. Seharusnya ini bisa diterapkan juga untuk potensi customer gitu ya. Selain ini, kesuksesan organisasi dalam menggait dan juga mempertahankan pelanggan itu dalam hal ini juga ditentukan oleh banyak faktor seperti customer relationship management dan segala macamnya. Nah, overall, kita tahu bahwa klien piramid ini bermanfaat pada tahap segmentasi. Demikian, semoga bermanfaat. Bye.